Ini adalah penjelasan tentang Heiken Ashi, the best price indicator untuk pemula. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita akan masuk ke Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series kali ini gue akan ngebahas sesuatu yang benar-benar important atau penting buat kalian para pemula teman-teman ya. Yaitu tentang satu tools atau indikator yang namanya adalah Heiken Ashi. Tetapi sebelum itu gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya sudah gue taruh di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut, kemudian bisa daftar melalui link tersebut dan kemudian melakukan deposit untuk dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman. Oke? Dan hari ini kita akan membahas tentang satu indikator yang benar-benar ini menjadi satu indikator yang ibaratnya memulai karir gue di membantu karir gue di trading teman-teman ya. Jadi gue menggunakan indikator ini pada saat gue awal-awal trading teman-teman ya. Dan ini menurut gue merupakan salah satu indikator terbaik gue pada saat itu karena ini sangat membantu gue untuk mengerti market ya. Waktu itu gue belajar price action, gue bingung ngelihat candle. Kalau misalnya kalian juga sekarang merasakan seperti itu, kalau kalian bingung ngelihat candle kok harganya bolak-balik terus, ini gimana caranya gue menentukan supaya harganya itu gue masuk di posisi yang tepat atau segala macam. Mungkin indikator Heiken Ashi ini bisa membantu kalian untuk mencapai tujuan tersebut teman-teman ya. Apa itu indikator Heiken Ashi ya? Jadi Heiken Ashi ini sebenarnya termasuk salah satu price indikator teman-teman ya. Jadi ini fungsinya itu sama seperti kalau kalian ada bar chart ya, terus kemudian kalian ada line chart, kemudian ada candlestick ya, dan ini kemudian ada namanya Heiken Ashi. Nah, selain Heiken Ashi mungkin ada yang namanya Renko ya, Renko chart segala macam ya. Tetapi kalau buat gua ya, menurut gua untuk pemula itu paling bagus itu ya Heiken Ashi ini teman-teman ya. Dan Heiken Ashi ini sendiri juga ditemukan oleh Jepang teman-teman ya. Jadi gue benar-benar ibaratnya gue bisa dibilang suka produk-produk Jepang ya dalam trading teman-teman ya. Dimulai dari candlestick chart ya teman-teman. Kalau misalnya kalian tahu tentang sejarah candlestick itu juga ditemukan oleh Jepang. Gue lupa namanya siapa. Heiken Ashi tentunya dari Jepang, dari namanya aja udah kelihatan itu dari Jepang teman-teman ya. Kemudian ada Ichimoku ya. Kemarin gue juga sudah bahas tentang Ichimoku, itu juga gue suka banget indikator dan itu juga dari Jepang ya. Jadi menurut gue produk Jepang ini memang memberikan sesuatu yang efisien dan yang paling mudah gue mengerti selama ini gitu ya. Nah, kemudian yang kedua teman-teman yang gue mau jelaskan tadi kan apa itu Heiken Ashi sudah tahu lah. Jadi itu intinya indikator price yang menunjukkan harga itu bagaimana di chart ya. Jadi dia mentranslate data ya menjadi visual, tetapi visual itu berbeda dari chart-chart yang sudah ada di MetaTrader seperti bar chart, candlestick dan juga line chart itu mengalami perbedaan. Nanti gue kasih tahu perbedaannya apa, oke? Kemudian teman-teman Heiken Ashi ini ditunjukkan untuk siapa ya? Jadi Heiken Ashi ini memang dikhususkan buat kalian yang pemula. Ini menurut gue teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena fitur-fitur yang ditawarkan oleh si Heiken Ashi ini memang cocok banget buat pemula gitu ya. Nanti gue bisa kasih tahu kalian fitur-fitur apa aja yang benar-benar bisa membuat kalian yang pemula khususnya ya, itu bisa merasa terbantu sekali, oke? Nah, sekarang gue masuk poin yang ketiga teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat monitor teman-teman ya. Ya gue mau ngasih tahu adalah kelebihan dan kekurangan ya teman-teman ya. Kelebihan versus kekurangannya ya. Gue bagi dua aja. Jadi kelebihannya dari Heiken Ashi ini adalah dia tampilannya simple sekali. Dia simple sekali. Terdiri dari dua komponen teman-teman ya. Dia terdiri dari body ya, body dan shadow ya. Dan seperti layaknya price tools lainnya teman-teman, dia tuh ada arahnya ada dua teman-teman. Ada bullish atau naik atau ada bearish atau turun gitu ya. Nah, sekarang kalau dari warnanya ya, kalau misalnya warna putih teman-teman ya, putih ini artinya adalah bullish ya. Kalau merah itu artinya bearish ya. Cuma ada dua warna ini. Ini kalau misalnya kita menggunakan Heiken Ashi-nya di MetaTrader 4 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Heiken Ashi-nya itu di charting tools lain seperti TradingView mungkin akan berbeda. Cuma pada dasarnya dia cuma punya dua arah ya, yaitu naik atau bullish, yang kedua itu turun. Dan kalau di MetaTrader 4 Heiken Ashi-nya itu warna putih, kalau candle-nya putih itu berarti dia melambangkan bahwa dia tuh akan naik ya. Tapi kalau misalnya warnanya merah berarti dia mengindikasikan bahwa harganya itu akan turun ya. Nah, ini doang, sesimpel itu doang ya. Jadi
Dia tuh simple, benar-benar simple banget. Jadi kita tinggal lihat aja di chartnya, kita lihat candle Heikenhashi-nya tuh merah apa putih. Kalau misalnya merah dia turun, kalau putih dia naik. Udah seperti itu aja cara ngebacanya. Benar-benar simple. Nah, kemudian kekurangannya teman-teman ya. Apa sih kira-kira kekurangan Heikenhashi? Kekurangan Heikenhashi itu adalah yang pertama teman-teman ya, dia itu tidak bisa di setting teman-teman ya. Tidak bisa di setting. Nah, maksudnya apa tidak bisa di setting, Bang? Ya jadi ini kan namanya indikator ya, teman-teman ya. Jadi indikator itu yang biasanya muncul di MetaTrader 4 biasanya itu bisa kita setting-setting ya. Kita bisa length-nya atau period-nya kita bisa setting-setting. Tetapi kalau di Heikenhashi itu benar-benar nggak bisa disetting. Cuma plek-plekan doang. Paling warnanya aja bisa digonta-ganti, teman-teman ya. Kalau kalian nggak biasa lihat putih atau merah gitu ya, kalian bisa ganti sesuka kalian. Misalnya kalian mau naiknya warna hijau atau kalian merahnya tuh mau warna apa, terserah oranye gitu ya. Itu bebas teman-teman ya, bisa diganti. Tetapi kalau yang parameter buat ngukurnya, buat formulasi si Heikenhashi-nya itu tidak bisa diganggu gugat. Jadi cuman basicnya seperti itu aja. Nah, itu menjadi kekurangan dari Heikenhashi. Gue rasa sih kekurangannya cuma itu aja sih. Soalnya pakai yang standar pun menurut gue Heikenhashi ini juga cukup membantu buat kalian yang baru mulai trading gitu ya. Jadi menurut gue it's okay. Itu teman-teman. Nah, sekarang gue masuk yang keempat teman-teman ya. Yang keempat itu apa ya? Yang keempat itu adalah kesalahan yang biasa dilakukan teman-teman ya. Kesalahan yang biasa dilakukan. Oke. Nah, ini gue akan membahas biasanya kesalahan-kesalahan apa aja sih yang dilakukan sama trader yang baru pakai ini indikator gitu ya. Yang sebenarnya itu nggak boleh dilakukan gitu, tapi dia melakukan itu dan akhirnya dia mengalami loss dan akhirnya dia bilang Heikenhashi itu nggak bisa dipakai. Sebenarnya dulu gue juga pernah kena teman-teman ya. Jadi gue dulu pertama kali menggunakan indikator ini, gue ngeliat di internet, belajar secara otodidak segala macam, dan gue menggunakannya Heikenhashi itu secara salah, gue akuin, karena gue menggunakan Heikenhashi ini seperti yang memang orang kebanyakan pakai gitu. Jadi menurut gue hal ini bisa gue sharing dan bisa bermanfaat buat kalian ya. Jadi gini, yang paling sering salah orang gunakan si Heikenhashi ini adalah yang pertama itu teman-teman ya, dia menggunakan sebagai entry teman-teman ya. Menggunakan Heikenhashi sebagai entry tools. Oke, ini yang benar-benar salah banget teman-teman ya. Kenapa nggak boleh menggunakan Heikenhashi ini sebagai entry tools teman-teman ya? Karena gini loh. Karena win rate kalian tuh udah pasti akan jelek ya. Win rate-nya pasti akan jelek. Kenapa seperti itu? Ya, karena gini loh. Pertama, market dinamis ya. Kita tidak bisa tebak market itu akan segera jalan di fase trending atau masih masuk ke fase sideways pada saat itu, teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena gini loh. Fase trending itu di dalam market itu kalau misalnya kalian perhatikan ya, itu paling cuma 20-30% maksimal teman-teman dari seluruh kondisi market. Nah, sisanya apa? Sisanya itu adalah kondisi sideways atau konsolidasi. Jadi itu basic yang harus kalian tahu ya. Di dalam market sebagian besar proporsi yang keadaan yang terjadi di market itu adalah trennya sideways atau konsolidasi. Sebagian besar sampai 70% rate-nya. Sedangkan yang namanya trending, fase trending teman-teman ya, itu kecil sekali, paling cuma 20-30%. So, kalian ketika menggunakan si Heikenhashi, karena Heikenhashi ini sebenarnya alat atau tools yang bagus untuk melihat tren itu jalan atau enggak ya. Dan kita berpatokan entry-nya itu karena candle-nya itu sendiri, warna candle. Kalau misalnya kita berharap ketika kita entry di situ warna candle-nya sama, kita berharap dia akan meneruskan gitu. Berarti kan kita ibaratnya follow the trend. Nah, sekarang kabar buruknya adalah kondisi market itu 70% bukannya trending ya, tetapi 70% itu sideways. Yang mana itu akan membuat win rate kalian kalau menggunakan si Heikenhashi ini sebagai entry itu akan jelek ya. Makanya gue bilang ini adalah kesalahan yang sangat fatal yang pasti bisa kalian buat ya. Ini nggak cuman kalian doang, bahkan dulu pas gue mulai pun gue melakukan ini gitu. Jadi ini sesuatu yang gue sharing supaya kalian nggak melakukan apa yang gue lakukan gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Sekarang gue akan tunjukin kalian di chartnya teman-teman. Nah, sekarang kalian bisa lihat ya, di sini ada chartnya teman-teman ya. Ini gue akan kasih tahu kalian caranya gimana sih. Pertama itu cara untuk input yang namanya Heikenhashi candle gitu ya. Cara bikinnya tuh gimana dari indikator. Nah, ini kalian lihat ya, ini gue pakai MetaTrader 4 dari OctaFX ya.
Ini kalian kalau caranya itu untuk input indikator Heikenhashi gampang banget. Kalian tinggal klik insert di sini, terus kalian pilih yang namanya indicators ya. Terus kalian ke custom teman-teman ya, ke bawah. Terus kalian pilih yang namanya Heikenhashi. Oke, seperti ini. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini ya. Akan muncul custom indikator Heikenhashi, ada about, comments, input, colors, dan visualization. Nah, kita lihat ya, inputnya itu cuman ada warna-warna doang yang kita bisa ganti ya. Ini colors juga cuma bisa kita ganti warna-warnanya doang. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, setelah seperti ini kalian tinggal klik OK aja, shred. Nah, seperti itu. Nanti dia akan berubah seperti ini. Nah, ini kenapa warnanya jadi gini di chart gua, karena background gua putih. Sekarang gua mau ganti background gua warna hitam biar bisa kelihatan lebih jelas gitu ya. Background gua hitam. Oke, terus foreground gua putih gitu ya. Oke, nah seperti ini ya. Kalau gue ganti background gue jadi hitam, dia baru kelihatan Heikenhashi-nya tuh candle putih sama candle merahnya jelas sekali gitu ya. Nah, sekarang gue mau jelasin ke kalian juga teman-teman ya. Ini maksudnya apa Bang, Heikenhashi itu seperti apa? Nah, ini candle-candle ini Heikenhashi yang maksudnya Heikenhashi itu ya seperti ini gitu ya. Kenapa dia itu dibilang dibilang candle yang bagus banget buat pemula? Karena gini, Heikenhashi ini kalau kita lihat teman-teman ya, itu dia job desk utamanya adalah mengurangi noise ya, mengurangi noise harga. Kalau teman-teman perhatikan candlestick biasa dengan Heikenhashi ya, itu pasti noise-nya akan jauh berbeda ya. Misalnya di sini kita lihat pada saat Heikenhashi-nya candle-nya putih nih ya, candle putih semua berarti kan dia bullish ya. Nah, ini semua rata-rata candle-nya putih. Berarti kita bisa tahu bahwa oh, selama si candle Heikenhashi-nya putih berarti trennya itu masih naik ya. Nah, berbeda kalau misalnya kalian melihatnya secara candlestick. Nanti kalau misalnya kalian lihatnya secara candlestick, kalian akan bingung tuh teman-teman ya. Ini candlenya kok apa ya? Candlenya kok nih tiba-tiba naik, tiba-tiba turun gitu. Jadi banyak noise-nya gitu ya. Nah, sedangkan peran penting dari si Heikenhashi ini adalah mengurangi noise. Oke, jadi itu adalah kegunaan utama dari si Heikenhashi sebagai pengurang noise, bukannya sebagai entry teman-teman ya. Sekarang gue kasih tahu ke kalian ya, kalau misalnya kalian entry ya, menggunakan Heikenhashi sebagai entry itu gimana? Tadi rulesnya adalah kalau misalnya kalian lihat candle putih, itu berarti kalian next candle-nya kalian entry buy. Kalau misalnya kalian lihat candle merah, kalian next entry-nya sell. Oh iya nih Bang, dari kelihatannya nih ya. Ini sebentar gue foto dulu biar gue jelasin lebih jelas di sini ya. Ini teman-teman ya. Kalau misalnya kita sudut pandangnya dari tren yang sebelah sini, yang gue buletin ya, terus dari sebelah sini ya. Kemudian dari turunan sebelah sini ya misalnya, atau turunan sebelah sini, ya memang kelihatannya kita bisa profit gampang banget. Kita entry di titik ini ya, di garis hijau ini. Terus kita bisa menikmati satu tren ke atas nih. Kalau misalnya kita entry pada saat candle-nya putih atau merah. Tapi itu kan nggak semulus itu teman-teman ya. Ini kalian lihat aja ya. Ini kalau misalnya kalian terjebak di situasi yang ini gimana teman-teman ya? Yang gue kotakin warna hijau nih. Yang gue kotakin. Itu seperti apa? Itu terus kalau misalnya kalian terjebak di sini juga gimana? Yang gue kotakin. Di sini yang gue kotakin lagi gimana? Di sini yang gue kotakin gimana? Di sini yang gue kotakin gimana? Kalau di sini yang gue kotakin gimana? Ya, di kondisinya sideways. Itu pasti banget kalian, account kalian pasti akan habis ya. Karena kalian bilang, "Oh, ini putih nih." Pas kalian entry putih malah ketarik ke bawah kena cut loss gitu. Terus pada saat merah, "Oh, ini merah nih sekarang, berarti gue mau sell." Pada saat merah kena cut loss ke atas. Kayak gitu ya. Jadi, makanya gue bilang Heikenhashi itu nggak bisa dijadikan single tools untuk kalian benar-benar entry cuman lihat berdasarkan warna. Oh, kalau warnanya putih gue mau buy. Oh, kalau warnanya merah gue mau sell. Nggak bisa. Percaya sama gue, win rate kalian pasti akan jelek gitu ya. That's why gue nggak merekomendasikan Heikenhashi itu untuk kalian gunakan sebagai single tools untuk yang namanya entry teman-teman. It's not about entry. Heikenhashi itu bukan tentang entry. Terus kalau misalnya dia bukan entry, dia gunanya buat apa dong Bang kalau seperti itu? Oke, that's a good question. So sekarang gue akan jelasin kalian benar-benar kegunaan dari si Heikenhashi teman-teman ya. So kalian bisa lihat lagi di monitor teman-teman ya. Gue kasih lihat kegunaan dari Heikenhashi ya. Ini yang sebaiknya kalian lakukan teman-teman ya dalam trading menggunakan Heikenhashi ini. Ini adalah hal-hal yang sebaiknya kalian lakukan, oke? Yang pertama teman-teman ya, jadikan konfirmasi entry, oke? Nah, jadi kalian bukannya gunakan Heikenhashi ini sebagai entry tools, tetapi jadikan Heikenhashi ini sebagai konfirmasi untuk yang namanya entry teman-teman ya.
Kenapa kita mesti menggunakan si Heikenhashi ini sebagai konfirmasi, teman-teman ya? Karena gini loh, Heikenhashi ini kegunaan pertamanya adalah untuk ngedetect market ya. Detect market. Detect market phase ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu ya, fase market itu ada beberapa, dari mulai akumulasi ya, atau dari partisipasi, kemudian eksesif, distribusi, panic selling ya, despair dan lain-lain. Dia punya banyak yang namanya fase market. Intinya si Heikenhashi ini tuh bisa ngasih kita info bahwa ternyata market ini sedang trending nih, atau market ini sedang berada di dalam fase partisipasinya gitu ya, atau kalau lagi turun ya, fase bearishnya, dia lagi ada di fase panic sellingnya gitu. Intinya dia marketnya sedang bergerak ke satu arah tertentu, atau kita bilangnya trending ya. Entah itu lagi uptrend atau downtrend. Itu kegunaan Heikenhashi. Kita bisa melihat itu. Caranya melihatnya gimana bang? Sini gua ajarin sekarang langsung. Kita kembali ke chart lagi teman-teman ya. Caranya gampang teman-teman ya. Kita melihat kalau misalnya pada saat dia terbentuk Heikenhashi di dalam satu gerakan, itu tidak ada candle yang berlawanan selama dia membentuk candle Heikenhashi tersebut ya. Misalnya kalau lagi naik ya, candlenya warna putih semua gitu ya. Itu tidak ada warna merahnya teman-teman ya. Bisa seperti yang kalau misalnya kalian lihat itu yang di sini teman-teman ya, sebentar. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini teman-teman, yang gue lingkarin ya. Ini kan kalian lihat ya, ini dari bawah, dari sebelah sini teman-teman ya, sampai ke atas sini ya, dia tidak ada candle yang warna merahnya. Dia candlenya warna putih semua. Berarti ini menunjukkan ke kita bahwa ternyata menurut Heikenhashi ini minor trendnya atau minor trendnya itu sedang up teman-teman ya, arahnya sedang up dan dia sedang bullish tekanannya. So kita bisa simpulkan kalau misalnya kita mau cari posisi ya, kita cari posisinya buy aja. Kenapa? Karena menurut Heikenhashi-nya itu dia masih up teman-teman ya. Nah terus kemudian yang kedua, dia bisa memberikan kita info minor trend movementnya itu seperti apa. Dia bisa ngedetect seperti itu. Apakah trennya ini berjalan dengan bagus teman-teman ya. Caranya ngedetectnya gimana? Kita lihat dari body dan ekor dari Heikenhashi-nya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman di sebelah sini ya, candle yang warna merah ke bawah ya, kalian lihat teman-teman ya, dia itu candlenya itu tidak ada shadow-nya, warna merah tuh tapi tidak ada shadow-nya, sampai dia akhirnya muncul shadow di sebelah sini teman-teman yang gue lingkarin. Oke. Nah kalau dia belum ada shadow-nya, berarti itu menunjukkan bahwa tekanan trennya masih bagus, masih akan kuat. Oke, sampai akhirnya dia candlenya warna merah masih, tapi dia muncul shadow di atasnya seperti ini. Kalau turun dia muncul, kalau candle bearish dia muncul shadow di atasnya. Kalau misalnya candle bullish dia muncul shadow di bawahnya, di kaki bawah seperti ini yang gue lingkarin. Oke. Nah itu menunjukkan kalau misalnya dia harganya sudah menunjukkan candle Heikenhashi sudah menunjukkan shadow seperti itu menunjukkan bahwa ternyata pergerakan dia sudah mulai melemah dan mungkin dia akan masuk ke fase transisi. Transisi dari yang tadinya misalnya turun seperti ini, dia muncul shadow, ya atasnya muncul shadow seperti ini, dia jadi sideways dulu konsolidasi, terus kemudian dia balik arah teman-teman. Itu yang namanya transisi. So itu bisa menjadikan kita bisa ngambil info itu dan kita bisa menggunakan info tersebut untuk benefit kita dalam mengambil keputusan, ya. Tentu saja seperti itu. Dan yang terakhir kalian bisa melihat konfirmasi entry itu dengan body movement-nya teman-teman, perkembangan bodinya seperti apa. Jadi gini juga teman-teman ya, kalau misalnya kalian lihat ya pergerakan ya, gue ambil contoh di candle yang sebelah sini yang gue lingkarin ya, yang putih ini. Kalian lihat teman-teman ya, perkembangan body candle-nya seperti apa? Apakah dia candle-nya range-nya masih membesar terus, makin lama makin gede range-nya ya. Kalau misalnya dia perkembangan bodinya makin gede, makin setiap candle itu berubahnya semakin range-nya semakin besar teman-teman, berarti arah trennya itu juga masih valid, masih kuat ya. Tetapi kalau misalnya kita sudah menemukan candle itu semakin lama bodinya itu semakin kecil, seperti yang kita lihat di ujung ini teman-teman ya, makin kecil candle bullish-nya itu, candle warna putihnya semakin kecil. Itu menunjukkan bahwa ternyata tekanan dia sudah mulai melemah nih. So, dia mungkin akan masuk ke fase transisi ataupun konsolidasi untuk kembalikan arah ya. Jadi itu adalah 3 hal yang mesti kita ingat. Oke, gue ulangi lagi teman-teman ya. Yang pertama, untuk mendetek yang namanya trend ya, apakah harga tersebut lagi ada di fase yang trending, atau kalau di market phase-nya itu bisa masuk di fase partisipasi atau di panic selling ya gitu ya. Dengan cara melihat kumpulan warnanya apakah sudah senada semua atau enggak gitu, atau ada ikut campur tangan dari warna lain ya. Yang kedua, kita bisa melihat pergerakan dari minor trendnya ya, dengan cara kita mengobserve yang namanya body dan shadow-nya. Apakah di setiap perbentukan candle itu muncul kaki-kaki yang berlawanan dengan arahnya. Jadi kalau misalnya bullish, nggak boleh tuh ada shadow di badan bawah bodinya gitu ya. Jadi dia nggak boleh ada shadow. Sampai kalau dia muncul shadow, berarti itu menunjukkan bahwa pergerakannya itu sudah mulai melemah teman-teman ya.
Dan yang ketiga, kita bisa melihat dari perkembangan bodinya, ya. Kalau misalnya kita lihat bodinya itu semakin lama range-nya semakin besar, berarti trennya masih kuat. Sedangkan kalau misalnya kita sudah melihat bodinya, perkembangan bodi itu semakin kecil, berarti itu sudah menunjukkan adanya pelemahan dalam pembentukan tren tersebut. Oke, jadi it's not a good thing kalau misalnya kita sudah melihat bodinya itu semakin lama makin kecil, lebih baik kita keluar dari market. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua, tadi kan yang pertama gunanya si Heiken-Ashi itu untuk melihat yang namanya konfirmasi entry, ya. Jadi kegunaan yang pertama ini konfirmasi entry. Ini harus kita gunakan Heiken-Ashi itu hanya untuk konfirmasi entry dengan 3 tadi teman-teman ya. Yang pertama di take market, yang kedua itu minor movement ya. Minor trend movement. Ini gua kasih biar jelas, movement. Dan yang terakhir adalah perkembangan body ya. Perkembangan body. Tadi minor movement ini adalah body and shadow gitu ya. Kita mesti lihat body dan shadow-nya. Nah, ini adalah yang pertama teman-teman ya, basic yang kalian harus tahu kegunaan Heiken-Ashi itu. Caranya tuh gini loh, menggunakan Heiken-Ashi bukannya cuma sekedar kita ambil posisi ngeliatin warna putih atau merah terus kita entry, bukan kayak gitu doang ya, tapi seperti ini. Nah, fungsi yang kedua teman-teman adalah sebagai manajemen trade gitu ya. Jadi inilah, gunakan sebagai tools untuk memanage trading kalian teman-teman ya. Jadi Heiken-Ashi itu goal terakhirnya adalah gunakan untuk memanage trading kalian. Caranya gimana bang? Yaitu yang paling gampangnya adalah sebagai exit strategi ya. Ini. Nah gini loh teman-teman ya. Banyak juga pemula yang masih bermasalah dengan cara menentukan exit strategi ya. Jadi banyak yang nanya ke gua, bang gimana sih cara nentuin stop loss yang benar? Gimana sih menentukan cara TP yang benar gitu. Si Heiken-Ashi ini bisa membantu kalian untuk menentukan yang namanya exit strategi. Jadi bisa menentukan namanya SL, bisa menentukan namanya stop loss, take profit sorry. Tetapi gini gue ingetin teman-teman ya, yang namanya Heiken-Ashi ini mungkin bukan salah satu tools terbaik untuk kalian menentukan exit strategi. Tetapi menurut gue daripada nggak ada gitu ya, daripada kalian SL dan TP-nya pakai feeling, mendingan ya kalian menggunakan si Heiken-Ashi itu aja, oke? Caranya gimana ya? Caranya tuh simple sekali teman-teman ya. Kalian lihat perubahan warna candle-nya, warna candle Heiken-Ashi, oke? Candle Heiken-Ashi. Nah, kalian gampang banget caranya. Caranya tuh kalian tinggal lihat, oh kalau misalnya kalian sedang buy nih ya. Kalau kalian sedang buy, kalian perhatiin aja candle Heiken-Ashi itu harus warna putih terus jalan. Nah, ketika dia candle Heiken-Ashi sudah berada di warna merah atau berubah warna merah, kalian bisa exit, kalian bisa out, atau kalian bisa ambil take profitnya lah. Atau kalau misalnya kalian bearish gitu ya, warna merah semua, dia muncul candle putih gitu ya, candle bullish putih Heiken-Ashi-nya. Itu juga kalian bisa langsung out gitu ya. Jadi ini gue kasih contoh di chartnya ya. Seperti ini contohnya teman-teman ya. Misalnya kalian entry di sini teman-teman yang gue lingkarin hijau teman-teman ya. Kalian entry buy gitu ya. Terus kalian lihat yang kalian perhatikan tadi kalau pada saat entry buy kan lihat warna candle yang kalian mau tuh adalah warna putih gitu ya. Nah kalian perhatikan selama candle warna putih ya kalian nggak usah TP, kalian nggak usah exit dulu. Nah sampai kapan bang exitnya? Exitnya sampai kalian melihat satu candle warna merah ini ya. Candlenya berganti warna yang harusnya tadi putih yang kita cari, tapi dia munculnya merah. Ketika dia muncul merah seperti ini dan dia close-nya merah teman-teman ya. Kemudian yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan exit di sebelah sini. Ketika candlenya itu yang kita nggak harapkan candle itu muncul, dia muncul. Nah itu kita bisa melakukan exit strategi. Itu kalau misalnya kalian mau TP di bullish. Kalau misalnya kalian mau TP di bearish di kondisi sell ya, atau kalau di bearish movement ya, yang saya kotakin ini ya. Kalian misalnya entry di sebelah sini teman-teman ya. Kalian perhatikan candle-candle yang terbentuk selama dia warnanya masih merah seperti ini, kita nggak usah panik, nggak usah ngapa-ngapain. Kita let it the profit flow aja teman-teman ya. Jadi kita nggak usah keluar dulu, nggak usah TP dulu. Kapan TP-nya? TP-nya tuh pada saat candle merah ini berubah menjadi warna putih pertama kalinya gitu ya. Jadi ketika kalian melihat pertama kalinya candle merah itu berubah menjadi warna putih, kalian langsung exit. Ya karena kalian perhatikan pada saat dia berubah putih dia langsung reverse dan kita bisa mendapatkan take profit yang maksimal. Itu kegunaannya untuk menjadi manajemen untuk take profit. Nah, untuk SL gimana caranya? Sama ya, kalau misalnya kalian entry ya, begitu kalian entry, terus kalian melihat nih pas kalian entry,
dia turun nih harganya. Tetapi pas turun, selama candlenya belum berubah menjadi warna merah, kita nggak usah cut loss dulu, kita biarin aja. Nah, tetapi kalau misalnya candlenya berubah menjadi warna merah, kita langsung buru-buru cut loss. Itu adalah cara paling simple untuk kalian stop loss dan juga take profit. Ingat sekali lagi, ini bukan cara terbaik untuk stop loss dan juga take profit, tetapi menurut gua ini better daripada kalian tidak punya cara exit strategi sama sekali. Daripada kalian pakai feeling, ya mendingan kalian pakai ikan nasi ini. Dan ini cukup dan sangat membantu gue pada saat gue awal-awal trading, teman-teman ya. Jadi gue awal-awal trading itu pas gue masih awam, teman-teman ya. Gue masih belum begitu paham tentang price action segala macam, masih mabok lah ngeliat chart gitu ya. Heiken Ashi ini menjadi salah satu indikator yang benar-benar membantu gue untuk berkembang ya. Sambil gue belajar yang lain, gue menggunakan Heiken Ashi ini. Walaupun sekarang gue sudah jarang menggunakan Heiken Ashi ini, tetapi gue harus akui bahwa Heiken Ashi ini tuh sangat membantu gue dalam proses gue menjadi seperti sekarang, teman-teman. Oke? Nah, mungkin itu aja yang mau gue jelasin tentang indikator ini, Heiken Ashi ya. Semoga apa yang gue sharing ini bisa berguna buat kalian ya. Dan gue harap kalian juga bisa menggunakan indikator ini dan bisa belajar dan berkembang seperti gue gitu ya. Oke? Dan gue mau ingetin sekali lagi ke teman-temannya, buat kalian yang belum punya broker gitu ya, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya sudah gue taruh di description di bawah. Kalian bisa daftar menggunakan link tersebut, dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham maupun forex, kalian bisa join di grup trading gue via aplikasi Discord. Linknya juga gue taruh di description di bawah. Kalian tinggal cek link tersebut, bisa join melalui link tersebut, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana, teman-teman. Oke? Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa video-video yang gue share ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa like dan share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi, ganti settingan notifikasi dari recommended menjadi all gitu ya. Jadi kalian nggak usah ketinggalan ketika gue buat atau gue meluncurkan suatu video materi baru. Oke? Thank you sekali lagi teman-teman ya. Kalau misalnya kalian sudah menonton video ini, thank you sekali lagi waktunya karena kalian sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Sampai jumpa di next video teman-teman. Semoga apa yang gue sharing ini bisa bermanfaat. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.